4 unit rumah semi permanen dan sebuah ruko di Biren, Aceh terbakar. Warga terjang banjir demi mendapat vaksin. Musim hujan tiba, waspada ular di sekitar Anda. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Frans Jaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovi Anadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa, waspadalah obat kadaluarsa beredar di pasaran. Di Pasar Senen, Jakarta, petugas menemukan puluhan obat kadaluarsa dan tidak layak konsumsi. Selain itu, hati-hati juga pemirsa, musim hujan bisa saja rumah Anda dimasuki ular. Kewaspadaan apa yang bisa dilakukan? Inilah Ayu Siang selengkapnya. Pemirsa, 4 unit rumah semi permanen dan sebuah ruko di Biren, Aceh terbakar. Barang berharga pemilik rumah tidak sempat diselamatkan. Kebakaran menimpa 4 rumah dan 1 ruko di Desa Bunyo, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh kemarin malam. 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Petugas bersama warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun harta benda korban tidak ada yang bisa diselamatkan. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Pemirsa, seorang wanita yang baru menikah sebulan tewas akibat disiram air keras oleh suaminya. Pelaku yang merupakan WNA Timur Tengah kini tengah diburu pihak kepolisian. Sungguh malang nasib Sarah. Ia ditemukan warga terkapar di teras rumahnya. Ia mengalami luka bakar 90% di sekujur tubuhnya akibat disiram air keras oleh sang suami. Korban kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Cianjur, namun malang. Luka bakar yang dialaminya begitu parah sehingga nyawanya tak terselamatkan. Pas saya lihat sama Pak Apip udah lihat berdua, saya langsung lari ke Pak RT. Kasih tahu Pak RT datang ke sini, dikarenakan udah rusak ininya, bajunya. Istri saya inisiatif ngambil kain, saya tutupin sama kain, terus saya disuruh ngambil, ada ini masih bisa bicara si korban teh, suruh ngambil HP, ada HP di mana dekat TV, lagi dicas, saya sama Pak RT ke dalam, ternyata HP-nya nggak ada. Kata si itunya mungkin dibawa sama pelaku, si HP si korban teh. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk pelaku yang merupakan warga negara asing. Diduga ia hendak kabur kembali ke Timur Tengah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dilaporkan ke polisi. Pelaku diduga melakukan pelecehan terhadap 2 pegawainya. Didampingi unit perlindungan perempuan dan anak, 2 tenaga kesehatan melaporkan oknum Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sangihe atas pelecehan seksual yang mereka alami. 2 korban ini mengaku dilecehkan di ruang kerja pelaku saat meminta persetujuan pindah tugas ke Provinsi Sulawesi Utara. Dengan modus menjamin kepindahan, pelaku melancarkan aksi bejatnya. Di dalam ruangan, oknum BKD ini melakukan tindakan cabul dengan merangkul, terus mencium kepala, mengelus-elus,
Ada juga korban yang melapor di... Nanti kita tunggu, sekarang kan lagi diproses. Kemungkinan juga akan kita panggil, yang dilaporkan itu akan kita panggil untuk klarifikasi atau pemeriksaan lebih. Diduga korban pelecehan seksual oknum pejabat di Badan Kepegawaian Sangihe masih akan bertambah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Belasan kambing di Kelurahan Giri Purwo, Kabupaten Gunung Kidul ditemukan mati dengan luka gigitan di bagian perut dan leher. Diduga belasan kambing milik warga mati setelah diserang hewan buas. Belasan kambing ditemukan mati dengan luka gigitan di beberapa bagian tubuh di kandang ternak milik warga Padukuhan Widoro, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak beberapa bulan terakhir sudah ada puluhan kambing mati lantaran diserang oleh hewan buas. Hal ini terjadi sejak awal musim kemarau lalu hingga awal musim penghujan. Menurut warga, hewan ternak mudah diserang oleh hewan buas karena minimnya pengawasan dari warga. Pasalnya mayoritas warga membangun kandang ternak di ladang yang jauh dari permukiman. Belum diketahui jenis hewan buas yang berhasil masuk ke kandang dan menyebabkan hewan ternak mati. Meski demikian, warga berharap mendapatkan solusi dari pemerintah atas permasalahan yang tengah mereka hadapi. Pemirsa, berhati-hatilah, musim hujan adalah masa telur ular menetas. Di Medan, Sumatera Utara, ular piton sepanjang 4 meter ditemukan di saluran air sebuah gudang. Tak hanya itu, ular kobra juga ditemukan di tumpukan piring dapur rumah warga. Terjepit saluran air, ular sanca batik ini sempat sulit dievakuasi petugas. Dengan menggunakan martil dan dibantu warga, lantai salah satu pergudangan di Jalan Sidorukun, Medan, Sumatera Utara pun terpaksa dibongkar. Selama setengah jam lamanya, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengeluarkan ular sanca sepanjang 4 meter ini. Diduga ular masuk ke gudang saat hujan mengguyur wilayah Sidorukun, Medan. Dia seekor ular itu terjebak di bawah saluran air. Dan itu kondisinya sangat berhimpit karena tempatnya juga kecil. Ular yang berhasil dievakuasi ini pun dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan untuk kemudian diserahkan ke Kebun Binatang Medan. Tak hanya masuk ke area gudang, ular kerap berada di dapur rumah warga. Peristiwa ini dialami pemilik rumah di Jalan Marelan Raya, Medan. Ia pun langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran setempat. Setelah membongkar semua barang dan menyiram dinding dengan air sabun, akhirnya petugas menemukan ular berbisa jenis kobra yang berada di tumpukan piring ini. Petugas pun kemudian dengan sangat hati-hati memasukkan ular berbisa ini ke dalam karung goni. Kemudian dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Pemkot Medan. Tak hanya di Medan, petugas pemadam kebakaran Jember juga berhasil mengevakuasi ular yang bersembunyi di paralon kecil di saluran air milik warga Jalan Karimata, Jember. Ular jenis kandilis dengan panjang 1 meter berhasil dievakuasi dengan cara menyiram air di paralon tersebut hingga memicu ular keluar yang kemudian ditangkap oleh tim rescue. Penemuan ular di wilayah pemukiman meningkat selama musim hujan. Dalam sepekan, petugas damkar melakukan puluhan evakuasi ular. Keberadaan ular menjadi ancaman karena musim hujan adalah masa telur ular menetas. Waspadalah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, di musim penghujan seperti ini memang menjadi waktu musim telur ular menetas sesuai proses siklus biologi alaminya. Apakah rumah Anda dimasuki ular? Apa langkah yang bisa dilakukan? Sudah bersama kami ada Rizka Dior bersama pemerhati ular di sana. Rizka, bisa Anda informasikan kepada kami tentang ciri-ciri dari rumah yang dimasuki ular seperti apa?
Ya, selamat siang Lofi dan juga pemirsa. Memasuki musim penghujan akhir tahun, nyatanya tak hanya banjir. Ancaman datangnya hewan ke dalam rumah, khususnya bagi warga yang tinggal di pemukiman, ini menjadi ancaman besar. Dan nyatanya memang menurut fase biologis, ular atau ular kobra sendiri ini sudah mulai menetas di kisaran bulan September hingga Oktober dan puncaknya pada bulan Desember nanti. Dan untuk mengetahui seperti apa ciri-ciri atau tanda-tanda dan juga antisipasi yang bisa kita lakukan saat rumah didatangi oleh ular, saat ini sudah bersama saya Mas Arbi Krisna Kumara selaku salah satu pemerhati ular. Selamat siang Mas Arbi. Selamat siang Mbak. Oke, nah pemirsa, ini di belakang saya sudah ada jenis ular kobra hitam dan juga ular cantik goa, benar ya Mas? Oke, Mas Arbi, saya mau bertanya nih Mas, sebenarnya rumah seperti apa sih ciri-ciri atau tanda yang bisa didatangi oleh ular? Oh, biasanya rumah-rumah yang sering didatangi ular itu yang pertama rumahnya tidak jauh dari air seperti sungai atau selokan. Nah, rumahnya menjadi area lintas si ular. Nah, sebenarnya ular itu mungkin selalu melintas ya. Cuman rumah ini kotor, jarang dibersihkan sehingga adanya makanan si ular seperti katak ataupun tikus. Ini yang menyebabkan biasanya ular nanti akan mampir atau masuk ke dalam rumah tersebut karena kotor dan banyaknya tumpukan benda yang menyebabkan adanya makanan si ular tersebut. Gitu. Oke, baik. Berarti jumlah barang yang banyak di dalam rumah itu bisa menjadi salah satu faktor ya Mas? Iya, di dalam ataupun di luar rumah sebenarnya. Oke, apakah tumpukan barang seperti itu memang baiknya dirapihkan agar tidak didatangi oleh ular, atau seperti apa kondisi rumah baiknya agar tidak disambangi oleh ular ini? Nah, yang pertama jangan terlalu menumpuk benda terlalu lama ya. Misalkan ada tumpukan genteng atau kayu, bisalah di moving 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali agar tidak adanya makanan si ular yang menetap di tumpukan kayu tersebut. Nah, kemudian rajin membersihkan rumput, ya kan, jangan sampai rumput itu aman untuk bersembunyi si ular. Jadi ketinggian rumput harus tetap dijaga. Kemudian saluran air yang mengarah ke dalam rumah kalau bisa dilapis dengan kawat ram. Ya, karena biasanya ular yang terbawa banjir akan masuk lewat saluran air. Gitu. Baik. Karena kan memang kalau kita lihat kejadian seperti ular masuk lewat selokan dan siring-siring itu sering kali terjadi ya Mas. Lantas ini sebenarnya habitat atau kesenangan ular sendiri itu senang di daerah seperti apa sih Mas? Kok sering kali rumah warga tuh didatangi oleh ular? Sebenarnya kalau di mana ular itu senang ya, ataupun terlihat atau tidaknya ular masuk ke dalam rumah sebenarnya tidak terlihat sama sekali. Tidak ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh ular ketika masuk ke dalam rumah. Tapi yang jelas ular ini akan mendekati sumber air ketika musim panas. Namun ketika musim hujan, ular dapat minum di mana saja. Nah, jadi pergerakan atau distribusi ular sebenarnya tidak terlihat sama sekali. Yang penting yaitu jaga lingkungan tetap bersih. Kemudian kalau yang punya hewan peliharaan lain seperti kucing, anjing ataupun ayam, biasanya dia memiliki tanda sendiri ketika melihat hewan liar atau ular ini masuk ke dalam pekarangan rumah. Oke, baik. Lantas terakhir nih Mas Arbi, antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh warga saat didatangi oleh ular? Nah, kalau misalkan memang sudah ada ular yang masuk ke dalam rumah ya, konflik ini memang tidak bisa kita hindari. Nah, yang pertama bisa hubungi damkar. Ya kan, damkar di daerah terjadinya konflik antara manusia dan ular, ataupun komunitas-komunitas reptil yang biasanya meninggalkan kontak person. Dan pemirsa, pastikan rumah Anda tidak menjadi sarang ular dan rajin-rajin membersihkan rumah. Terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Petugas temukan obat kedaluarsa dijual di Pasar Senen, Jakarta. News yang segera kembali sesaat lagi.